Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Ekonometrika kelas TMT 6F, akan membahas mengenai pengujian hipotesis korelasi dan regresi. Anggota dari kelompok kami yaitu Heni Febrianti, Luhmatul Kartiningsi, Lailatul Zulfa, dan Farida Maulina. Materi yang akan dibahas kali ini meliputi pengujian hipotesis koefisien regresi dan ramalan dengan menggunakan garis regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis koefisien regresi. Pengujian hipotesis koefisien regresi merupakan teori pengujian hipotesis yang berhubungan dengan pengembangan aturan atau prosedur guna untuk memutuskan apakah harus menerima atau menolak hipotesis nol. Pada pengujian hipotesis koefisien regresi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan aturan-aturannya, yaitu interval keyakinan dan uji signifikasi. Dari kedua pendekatan ini menyatakan bahwa variabel yang sedang diuji mempunyai distribusi probabilitas dan pengujian hipotesis yang mencakup pembuatan pernyataan tentang nilai parameter dari distribusi tersebut. Dalam pengujian hipotesis koefisien regresi, terdapat tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama, pendekatan interval, yang kedua, pendekatan uji signifikan, dan yang ketiga, analisis varian dalam regresi. Selanjutnya, pendekatan interval. Konsep dan rumus perkiraan interval. Seperti yang telah diuraikan bahwa bagian penting ilmu statistik dalam pengembangan ekonometrika adalah statistik induktif atau inference yang mencakup dua hal. Yang pertama, penaksiran atau estimation, dan yang kedua, pengujian hipotesis atau testing hipotesis. Nah, pada penaksiran atau estimation ini dibagi menjadi dua, yaitu penaksiran titik atau point estimation dan penaksiran interval. Pada penafsiran titik, kita sudah membahasnya dalam bab sebelumnya. Maka pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada penaksiran interval. Pada penaksiran interval, pada dasarnya, karena adanya fluktuasi sampling, perkiraan titik B akan berbeda dengan nilai sebenarnya. Meskipun dalam sampling diulang-ulang, tetapi nilai rata-rata B akan sama dengan nilai B. Sedangkan dalam statistik tingkat kepercayaan atau reliability, penafsiran tunggal diukur oleh standar error atau variannya. Nilai B yang sebenarnya akan terletak dalam interval dengan nilai batas bawah dan batas atas dengan tingkat keyakinan tertentu. Dengan simbol interval dapat dituliskan bahwa probabilitas interval random antara B dikurangi D dan B ditambah D akan memuat nilai B, di mana B dikurangi D interval dengan B ditambah D. Interval ini disebut dengan interval keyakinan atau confidence interval. Dengan keterangan 1 dikurangi alfa disebut dengan tingkat keyakinan atau koefisien keyakinan. Alfa, di mana nilai dari alfa lebih dari 0 dan alfa kurang dari 1, disebut dengan tingkat signifikansi. B dikurangi D sama dengan batas keyakinan bawah, B ditambah D sama dengan batas keyakinan atas, dengan catatan alfa dan 1 dikurangi alfa itu dinyatakan dalam bentuk presentase. Selanjutnya, untuk menghitung perkiraan interval A, kita akan menggunakan rumus probabilitas bahwa interval random antara A dikurangi T alfa per 2 SA dan A ditambah T alfa per 2 SA akan memuat nilai A. Begitupun juga dengan rumus perkiraan interval B yang akan mendapatkan atau memuat nilai B. Selanjutnya, untuk rumus interval keyakinan, untuk varian kesalahan pengganggu, kita bisa menggunakan distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan sebesar N dikurangi 2. Sehingga rumusnya menjadi probabilitas bahwa interval random antara N-2 SE kuadrat per X kuadrat alfa per 2
dan n-2 SE kuadrat per X kuadrat 1 min alfa per 2 akan memuat nilai dari Q kuadrat. Selanjutnya yaitu contoh 6.7. Berdasarkan contoh 5.1 pada bab 5, buat perkiraan interval untuk konstanta A, koefisien regresi B, dan buat perkiraan interval untuk Q kuadrat dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Pemecahannya di sini sudah diketahui nilai A sama dengan 27,139, nilai B sama dengan 0,4933, nilai SA sama dengan 7,5712, nilai SB sama dengan 0,0422, nilai 1 min alfa sama dengan 0,95, alfa sendiri sama dengan 0,05. Nah, langkah pertama kita akan mencari perkiraan interval A-nya. Langkahnya kita tinggal mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus-rumus perkiraan interval A-nya. Dihasilkan bahwa A lebih dari sama dengan 9,6798 dan A kurang dari sama dengan 44,5982. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, akan diketahui bahwa interval dari 9,6798 sampai dengan 44,5982 akan memuat nilai parameter A yang sebenarnya. Langkah yang kedua, kita akan mencari perkiraan interval B-nya. Sama seperti yang awal tadi, kita dapatkan caranya sehingga hasilnya menjadi B lebih besar dari sama dengan 0,396 dan B kurang dari sama dengan 0,5906. Nah, dengan tingkat keyakinan sebesar 95% juga kita akan mendapatkan bahwa interval dari 0,396 sampai 0,5902 akan memuat nilai parameter B yang sebenarnya. Selanjutnya kita mencari SE kuadrat. Di sini didapatkan nilai SE kuadrat sama dengan 59,306. Nah, untuk nilai n-2-nya, n-nya diketahui 10. Dikurangi 2 sama dengan 8. Untuk nilai C-nya sendiri sama dengan 0,05. Jadi untuk nilai C per 2 itu sama dengan 0,025, didapat dari 0,05 dibagi 2. Dari tabel C-square dengan DB sama dengan 3, kita akan peroleh nilai X kuadratnya dari 0,025 sampai dengan 8 ini sama dengan 17,5346. Dan untuk X kuadrat untuk 0,975 sampai kali 8 ini kita akan mendapatkan nilai 2,1797. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung untuk varian kesalahan pengganggunya. Kita tinggal memasukkan pada rumus saja sehingga didapatkan nilai C kuadratnya itu lebih dari sama dengan 27,0578 dan C kuadrat kurang dari sama dengan 217,6666. Nah, artinya dengan tingkat keyakinan sebesar 95% ini bahwa interval dari 27,0578 sampai 217,6666 akan memuat nilai dari C kuadrat yang sebenarnya. Pengujian hipotesis dengan pendekatan interval. Pada dasarnya, pengujian hipotesis dengan pendekatan interval meliputi 2 tahap. Yang pertama yaitu menghitung perkiraan interval dari parameter yang bersangkutan dengan tingkat keyakinan tertentu. Yang kedua, kemudian menentukan apakah nilai parameter berdasarkan hipotesis 0 terletak dalam interval atau tidak. Jika iya, H0 diterima, jika tidak, H0-nya maka akan ditolak. Contoh 6.8. Dengan menggunakan contoh 5.2, kita menduga bahwa besarnya parameter B sebesar 0,3 dengan alternatif tak sama.
Penggunaan tingkat signifikan tersebut 0,05 dengan pendekatan perkiraan interval. Pemecahannya H0 B sama dengan 0,3, HA-nya B tidak sama dengan 0,3. Dari contoh 6.7 diketahui bahwa dengan tingkat keyakinan sebesar 95% interval 0,396 min 0,5906 akan memuat nilai parameter B. Interval keyakinan tersebut tidak memuat nilai hipotesis 0. B sama dengan 0,3 ditolak. Suatu pendekatan alternatif tetapi juga melengkapi metode pendekatan interval dalam pengujian hipotesis statistik adalah pendekatan uji signifikan yang dikembangkan sepanjang garis yang independen oleh R.A. Fisher dan secara bersamaan oleh Neyman dan Persson. Secara garis besar, pengujian ini adalah suatu prosedur di mana hasil sampel digunakan untuk menguji benar atau tidaknya suatu hipotesis nol. Ide dasar pengujian ini adalah pengujian atas statistik uji atau estimator dan distribusi sampling statistik seperti itu dalam hipotesis 0. Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat atas dasar nilai statistik uji yang diperoleh dari data yang dimiliki. Dalam hal menguji apakah nilai A dan B yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan metode OLS berbeda secara signifikan dengan nilai parameter tertentu atau tidak, digunakan pengujian dengan uji T. Rumus untuk mencari nilai T hitung adalah T hitung sama dengan B kecil min B besar per SB. Nilai T hitung yang diperoleh tersebut kemudian dibandingkan dengan T tabel. Apabila jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Yang kedua yaitu jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Pengujian hipotesis yang dibahas di atas dikenal dengan nama uji dua arah atau two-tailed test karena kita menggunakan dua sisi distribusi probabilitas yang merupakan daerah penolakan. Dalam hal ini, hipotesis alternatif yang diajukan menggunakan tanda tidak sama dengan yang berarti bahwa B bisa lebih besar atau lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Contoh 6.9, H0-nya B sama dengan 0, HA-nya B tidak sama dengan 0. Jika kita sudah mampu menduga nilai parameter dari hipotesis alternatif, yaitu apakah lebih besar atau lebih kecil, maka digunakan uji satu arah atau one-tailed test. Dalam hal ini berarti kita menggunakan satu sisi distribusi probabilitas yang merupakan daerah penolakan. Contoh 6.10, H0-nya B sama dengan 0, HA-nya B lebih dari 0. Atau H0-nya B sama dengan 0,3, HA-nya B kurang dari 0,3. Contoh 6.11. Dengan menggunakan contoh 5.2, kita menganggap bahwa besarnya parameter B sebesar 0 dengan alternatif tak sama. Penggunaan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan pendekatan uji signifikan. Pemecahannya yaitu H0-nya B sama dengan 0, pendapatan tidak memengaruhi konsumsi. HA-nya B tidak sama dengan 0, pendapatan mempengaruhi konsumsi. T hitungnya menghasilkan 11,6896. Nilai T tabelnya yaitu T alfa per 2 dB N min 2 bagi banding T 0,025 dibagi 10 min 2 kurang lebih 2,306. Oleh karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak, berarti pendapatan memengaruhi konsumsi. Baik, saya Lailatul Zulfa akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Dini. Yang ketiga adalah analisis varian dalam regresi.
Analisis varian dalam regresi pada hakikatnya diperlukan untuk menunjukkan sumber-sumber variasi yang menjadi komponen dari variasi total model regresi. Dengan analisis varian ini akan dapat diperoleh pengertian tentang bagaimana pengaruh variabel bebas, yaitu sekelompok variabel bebas jika dalam model regresi berganda, terhadap variabel tidak bebas. Statistik uji yang digunakan dalam hal ini adalah statistik uji F. Berikut adalah tabel analisis varian untuk model regresi sederhana. Hipotesis yang diajukan untuk uji F adalah H0, B sama dengan 0, HA, B sama dengan 0. F hitung yang diperoleh dari analisis varian tersebut dibandingkan dengan F tabel F 0,05, dB1, dB2, atau F 0,01, dB1, dB2. Keputusan, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima HA. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0 dan tolak HA. Ada hubungan yang erat antara t-test dan f-test. Dapat ditunjukkan bahwa t kuadrat sama dengan f1 db2, yang artinya t kuadrat dengan db sama dengan f, dengan db sama dengan 1, dan buka kurung 1 tutup kurung, buka kurung db2, db2, dapat dibuktikan yaitu dengan t kuadrat sama dengan b kuadrat per SB kuadrat sama dengan B kuadrat sigma XI kuadrat per S kuadrat. Dengan F dicari dengan rata-rata kuadrat regresi per rata-rata kuadrat kesalahan pengganggu. Jadi memang T kuadrat itu sama dengan F dB1 dB2. Untuk contohnya, dengan menggunakan contoh 5.2 pada bab sebelumnya, yaitu data pendapatan bulanan dan konsumsi bulanan karyawan perusahaan swasta. Kita menganggap bahwa besarnya parameter B sebesar 0 dengan alternatif tak sama. Pergunakan analisis varian. Untuk pemecahannya, H0, B sama dengan 0. Ada pendapatan tidak mempengaruhi konsumsi. Untuk HA, B tidak sama dengan 0, yaitu pendapatan mempengaruhi konsumsi. B sama dengan 0,4993. Lalu sigma Y topi I kuadrat sama dengan BI kuadrat dikali sigma X1, XI kuadrat sama dengan buka kurung 0,4993 tutup kurung 33 350 sama dengan 8115,5521. Lalu untuk sigma YI kuadrat sama dengan 8590. Lalu sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat min BI kuadrat min sigma XI kuadrat sama dengan 8590 dikurangi 0,4993 kuadrat dikali 350 sama dengan 474,4479. Kemudian jika dimasukkan ke dalam tabel analisis varian untuk model regresi sederhana diperoleh pada tabel tersebut. Lalu dari F tabel, maka F 0,05 dB1 dB2 diperoleh 5,32. Lalu F 0,01 dB1 dB2 sama dengan 11,3. Oleh karena itu, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan pendapatan secara sangat signifikan mempengaruhi konsumsi. Baik, akan dilanjutkan oleh Mbak Lina. Selanjutnya kita akan membahas ramalan dengan menggunakan garis regresi linear sederhana. Prediksi atau peramalan dapat diasumsikan sebagai kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
Kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan data atau informasi masa lalu atau saat ini, baik secara matematik atau statistik. Prediksi bertujuan untuk mengetahui, melihat, dan memperkirakan prospek ekonomi atau kegiatan usaha. Sebuah prediksi dapat bersifat kualitatif atau tidak berbentuk angka, ataupun kuantitatif berbentuk angka. Prediksi bersifat kualitatif cenderung sulit untuk memperoleh hasil yang baik, dikarenakan variabelnya yang memiliki sifat sangat relatif. Sementara itu, pada prediksi bersifat kuantitatif, hasil prediksi yang dibuat sangat bergantung pada metode yang dipergunakan. Metode yang berbeda akan menghasilkan nilai prediksi yang berbeda. Dalam perancangan suatu metode prediksi atau pramalan, terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu 1. Melakukan analisa pada data masa lampau. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola dari data bersangkutan. 2. Memilih metode yang akan digunakan. Terdapat bermacam-macam metode yang tersedia dengan keperluannya. Pemilihan metode dapat mempengaruhi hasil ramalan. Hasil ramalan diukur dengan menghitung error atau kesalahan terkecil. Oleh karena itu, tidak ada metode peramalan yang pasti baik untuk semua jenis data. Yang ketiga, proses transformasi dari data masa lampau dengan menggunakan metode yang dipilih. Apabila diperlukan, maka diadakan perubahan sesuai kebutuhannya. Regresi linear menjadi salah satu metode yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan dengan memperkirakan berbagai kombinasi produk, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan serta memperkirakan jumlah produksi yang tepat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.